Pernah pakai kondom nggak? Apa? Pernah pakai kondom? Nggak pernah. Ya ampun, Ya. kenapa? Sedih amat. Iya, Los pernah aja. kan pernah pakai kondom apa enggak? Ya pernah. Oh ya, nah Pas. kalau misalnya mau Hah? pakai kondom tuh sekitar Pas, segitu maksudnya. lah ukurannya. Iya, berarti kalau misalnya pas pakai kondom kan berarti ukuran penisnya panjangnya, lebarnya itu normal. Tapi katanya kondom juga ada yang bergerigi itu nggak sih? Oh ada. 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 Di iklan ada. Di iklan ada, Rio. Di iklan. Di iklan ada. Ada namanya Dotet. Iya. Ada. Kita bisa masuk iklan nih kayaknya. Tapi kan kita nggak nyebut itu sutra. Hah? Kenapa disebutin? Fiesta, Fiesta, Fiesta. Sama Fiesta, aja. Fiesta Nugget. Kan ada tepung rotinya. Kita yang episode kali ini nambah lagi 250.000. Yes. Yes. Program dengan paling banyak uang kasnya. Ya, tapi kalau tadi emang kenapa dengan kondom? Jadi itu maksudnya pas dengan ukuran. Tapi kan kondom ada yang gede juga tapi Iya kan, tapi ukuran kondom tuh rata-rata diameternya itu antara 49 mm sampai 56 mm itu kan berarti ukuran normal. Jadi kalau kok masih ada kondom yang pas sebenarnya kan ukurannya tuh relatif normal ya. Saya paling sebel nih misalnya di YouTube saya lagi pernah membahas apakah panjang atau besarnya penis itu mempengaruhi kenikmatan gitu kan. Saya bilang enggak juga gitu. Yang penting dia normal. Karena kalau dia nggak normal ya buat apa? Itu laki-laki tuh berderet-deret bisa lihat deh di YouTube saya deh. Terus dia akan berderet bilang gini, tapi Mbak, penis saya 30 cm. Itu penis apa penggaris sih? Ngapain sih? Penting banget sih kayak. Masa 30 cm? 30 cm panjang banget tuh sebenarnya 30 cm. Karena suka lebay kan. laki-laki kan. Lebay. Mbak, tapi itu katanya lebarnya cuma 1 cm ya, Mbak? Ya. Mas itu bukan Ini dong. Sakit banget. Mas itu namanya sale pisang. Iya, padahal kan sebenarnya yang paling nikmat itu bukan masalah wah harus panjang dan lebar, enggak. Penis itu yang penting adalah dia punya EHS atau Erection Hardness Scale. Skala kekerasan penis itu ada 4 skala. Satu itu skalanya pertama sudah membumbung tapi belum bisa penetrasi, itu seperti tahu. Dia lembek tapi sudah berbentuk gitu penisnya. Skala kedua itu adalah seperti pisang yang dikupas, ya kan, sudah ada bentuknya tapi tetap kalau dimasukin penetrasi akan meletot ya, zet gitu kan ya. Nah yang ketiga adalah seperti sosis goreng lah ya, bisa masuk tapi kurang enak. Nah yang paling enak itu skala Kanjuran apa 4. Mas, diam dulu Anda ya. Anda bisa diam nggak? Ini sedang fokus loh. Mas dalam komedi Boleh, merek apapun boleh. Mas, ini tadi udah 1, 2 tiki taka depan gawang soalnya. Tinggal yang keempat tadi. Tinggal transport. Iya. Nah yang keempat itu kalau misalnya yang paling enak itu adalah dengan kekerasan seperti ketimun atau zucchini gitu. Lah bedanya sosis sama ketimun apa, Mbak? Sosis Ke itu masih lembek. Tingkat ini ya, tingkat kematangan. Betul. Tingkat Apa- kekerasan. Iya, maksudnya tingkat itu. Itu saya samarin maksudnya. Jangan keras dong. Kalau nggak keras nggak enak. Nah itu ada penelitiannya. Coba Yes, di ya. browsing di AI gitu ya. Bahwa sexual satisfaction atau tingkat kepuasan seksual pada perempuan adalah jika penisnya keras. Tapi aku kepo banget nih pertanyaan pribadi. Pertanyaan pribadi aja. Pertanyaan pribadi langsung, Mbak. Saya diam dulu Mbak Rio. yang semuanya. Mbak Rio, tenang. Pertanyaan pribadi dari Rio. Mbak Rio, silahkan Mbak Rio. Sikat Rio. Maksudnya kalau misalkan nih di mana kayak cowok itu kan keras tuh, tapi ternyata penisnya. udah langsung balik lagi tanpa berhubungan, itu tuh rasanya gimana sih? Maksudnya apakah pusing kah atau gimana? Kok dia, bentar kok dia yang nanya ya? Ya kan enggak, siapa tahu maksudnya ketika lagi pengen ternyata ceweknya lagi nggak ready gitu kan. Itu maksudnya tuh dari cowoknya tuh gimana gitu loh. Oh iya, kan ada beberapa teknik misalnya bisa pakai oral seks gitu ya. Tapi memang kalau udah lagi sampai seterangsang itu memang berat sih. Makanya saya selalu bilang sama perempuan, pertama jangan pernah faking orgasm atau pura-pura orgasme. Kedua, kalau kita sedang tidak menginginkan seks tapi jangan menolak cinta. Jadi kayak gini misalnya, terus pura-pura pakai balsem, aduh enggak, aku lagi nggak enak badan, jangan gitulah gitu ya. Karena kita lagi nggak capek pun bisa nggak mood loh untuk berhubungan seks dan itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi pada saat nanti akan berhubungan seks terus kita lagi nggak mood, pasangan kita udah keras banget kayak gitu ya, kita bisa bilang, yang maaf ya gitu ya, kita peluk-pelukan aja deh, kita ini dulu ya, aku tahu kamu mungkin kentang, tapi nanti besok kalau misalnya aku mau, aku mulai duluan ya gitu. Jadi harus Kok ngobrol merenung sih ya, komunikasi.
banget sih. Sepi banget. Masalahnya kita udah keras banget kayak. Terus dianya ngomongin lagi belum siap ya sedih ya. Disenggol jatuh gitu. Perang gitu pecah. Rio lanjut nanya lagi aja Rio. Lanjut. Hari ini 47 pertanyaan buat kamu Rio. Silakan Rio. Take it all. Ambil buat Rio. I just listen and record, then practice. Good. Practice make perfect. Practice make perfect. Yes. Kalau kata ini, experience is the best teacher. Yes, of course. And never mind, I'll find someone like you. Someone like you. Wah, keren. Sekarang sudah mulai internasional. Of course. Nah, lagi yo, tanyain yo. Sikat aja, ayo. Entar dulu dong. Sikat aja. Oh, jadi aku di sini nanya, kalian membayangkan gitu. Enggak. You talk, Ya. we listen. Yes. You talk, we We listen. Kenapa jadi bahasa Inggris gitu ya? Oke, baik. Blasteran, siap. Ya, kita Menyamakan belajaran aja. memang antara saya Sunda sama garam Inggris. Oh iya, siap. Tapi gimana cara nemuin posisi yang enak? Dar. Ini Kan dia. maksudnya nggak cuma dari tubuh kita aja dong. Iya, tapi sebenarnya tubuh itu juga penting. Jadi artinya gini, kalau ada orang yang misalnya badannya atletis, tapi yang satunya misalnya tinggi banget, tapi satunya kecil gitu, petit gitu ya. Atau misalnya ada yang badannya gede banget, dua-duanya gede, perutnya sama-sama besar, itu kan agak-agak repot ya gitu. Itu posisi itu mesti diskusi lah gitu kan. Sama-sama kurus, sama-sama besar gitu ya. Satu tinggi, satu pendek gitu. Itu agak-agak tricky sih. Jadi mesti tahu mana posisi yang enak gitu ya. Jadi itu harus dieksplor atau dicari. Iya, jadi menurut harus saya. explore ya. Geledah, aku geledah gitu. Iya. Berbeda ekspresi. Iya, Rio. Mas, geledah aku mas. Yola. Mantap. 10 episode mendatang ini aja bintang tamu. Rio aktif ini. Rio langsung wow. Iya. Sama K-pop kemarin yuk. Klong. Kayak orang mau nyebrang tapi nggak sebelahnya ada kereta nggak tahu dia. Kalau ini langsung apa nih? Geledah aku. Jarak aku mas. Rebut aku dari orang tuaku. Dikawin lagi. Teteskan lilin itu mas. Sampai ke situ mas. Ternyata Mas Yusril. Wah, offside mas. Sorry. Lebih mas. Aja. Far. Rantai aku mas. Cambuk. Bebaskan aku mas. Bebaskan. Robek. Aduh. Ya, palanya lagi traveling. Jalan-jalan. Aku sih tak biarin di sini aja. Aduh, perutku sakit lagi. Yo, tanya lagi yo, sikat yo. Buat Rio nih mah dikasih nih. Nih kalau cewek pengen, aku tuh pengen posisinya tuh di sebelah sini gitu. Oh. Tapi dia bilangnya, sayang aku sukanya di posisi sebelah sini. Ya tapi itu di jendela sayang. Aku juga kok diliatin orang. Lagi gini dia, aku suka di sini sih posisinya Aku sayang. bukan di sini kok. Aku pengen semua orang-orang di bawah itu melihat kita. Dikira tontonan apa? Tapi kan malu tuh dan ngomongnya tuh gimana biar nggak bikin pasangan kita tersinggung gitu. Sebenarnya nggak akan mungkin tersinggung Nggak akan sih, ya? karena gini, buat saya tuh sebenarnya orang-orang yang nggak mau ngomongin seks ya malah nggak layak mungkin untuk berhubungan seks, ya kan? Jadi seks itu diomongin, dikasih tahu apa yang kita suka, apa yang nggak suka. Bahkan kita perlu loh untuk nanya ke pasangan, sayang, apa yang bisa aku lakukan sehingga membuat kamu merasa lebih seksi? Apa yang bisa aku lakukan sehingga membuat kamu merasa diinginkan olehku gitu. Oh, gitu. Gitu. Dan kita juga bisa explore bareng-bareng kan gitu, misalnya kita coba yuk gaya ini yuk, gaya
gaya apa? Entahlah, gaya laba-laba kek, 360 derajat kek, gitu ya. 360, Helikopter bro. kek, apa gitu. Terserah lah, atau kalian mau punya gaya sendiri yang mau dinama-namain itu nggak apa-apa banget. Tapi kan kadang kalau ditolak gimana? Misalkan kayak saya aku pengen diisi ulang nih, terus dia jawab Kenapa kayak air galonan ya dia ya? Kayak galon ya. Oh sayang, aku pengen diisi ulang. Ya udah, kode vouchernya berapa? Dia cek. Tembakin nomor handphone kamu berapa? Nomor handphone? Tembakin 25 ya boleh ya? terus dia jawabnya nggak bisa saya soalnya lagi nggak ada sinyal gitu kan, sakit kan sebagai cewek kan. Iya kan, Sakit hati banget sakit ditolak ya. kan. Gantian nggak sih ditolak? Oh. Jangan. Jangan ditolak sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya permintaan ini komunikasinya memang lumayan tricky ya. Kalau misalnya mau minta tapi sebenarnya malu, nggak tahu mau gimana gitu ya permintaannya. Tapi sebenarnya gini aja, bisa bilang bisa mulai membicarakan ini sama pasangan gitu ya, dengan bilang misalnya, sayang, inget nggak? Nah gitu ya. Jadi bawa dulu ke masa lalu, di mana momen-momen itu kamu ngerasa dia tuh seksi banget gitu. Yang waktu lagi kamu begitu, Yang waktu tadi lagi pakai lingerie SpongeBob kan. kamu lagi pakai pakaian ini, waktu kamu lagi posisi gini, itu enak banget ya, ulang lagi dong. Ulang Itu lagi nggak dong. mungkin Yang kamu pakai Spiderman hitam itu loh. Itu loh, Venom. Iya loh. Iya. Venom, Iya. bada yang bum, itu. bada bada Iya. bum. Yang kamu manjat sampai lantai 9. Oh wow. Jadi kalau mengingat masa-masa yang udah pernah ada dulu, itu kan nggak akan, jangan pernah ngebandingin pasangan ya dengan yang lain. Itu dong kayak istrinya si ini, kayak si suaminya si ini dong, janganlah gitu. Kita kalau mau kita bilang, kita ingetin tentang masa lalu yang menurut kita seksi, yang inget nggak waktu kayak gini, kita coba kayak gitu lagi yuk gitu. Itu kan pasti akan bikin orang, oh oke deh gitu. Oh gitu. Mbak, tapi kalau ngomongin masalah seks kan rada lumayan kagok kadang-kadang ya. Secara kita ngomong sama pasangan nih, ngomongin masalah mau ngapain aja. Nah itu mulainya tuh gimana Mbak untuk membiasakan ya? Kalau tadi kan nginget masa lalu. Nah setelah itu misalnya itu cuma selewatan doang. Tapi untuk membiasakannya apakah tiap malam kita ngomongin, sayang kamu inget nggak waktu itu yang kamu pakai baju pencuri itu? Kamu mencuri hatiku atau mencuri hati? Yang kamu tiba-tiba diam-diam masuk terus nyergap aku gitu. Oh, yang baju garis-garis hitam putih kayak di ATM Mandiri itu. Tahu jalan jadinya. Apalagi abis itu kan ngomonginnya akan ke masalah posisinya yang gimana Tapi enaknya. kan sekarang tuh gampang banget ya di sosial media. Misalnya nggak usah jauh-jauh deh gitu ya. Berapa kali misalnya kayak aku nge-review sex toys gitu ya di Instagramku gitu. Itu tuh aku kenapa sengaja kayak gitu supaya ketika orang ngebuka itu bisa ngobrolin. Kan bukan masalah mau makainya. Atau ketika aku tentang ngomongin seks gitu ya. Atau acara kayak begini itu kan bisa aja dibilang, saya ngeliat nonton deh di sini. Menurut kamu gimana? Oh itu yang Aman kan? nge-trigger YouTube-nya gitu. apa sih, Mbak? Mas jangan sekarang. Nanti aja. Bisa habis kelar ini baru kita ngobrol. Gitu loh. Namanya Zoya Amirin Channel. Zoya, Zoya Amirin Real atau The Zoya Amirin Family. Zoya Amirin aja. Zoya Amirin. Searchingin coba. Nggak. Kok tolong di-subscribe Mas. Tolong subscribe ya. Kalau ada membership, klik aja. Ada eksklusif konten, Gas. gas aja ya. Khusus review. Khusus review.